wabarakatuh. Nah, apa kabarnya semuanya nak? Semoga sehat-sehat ya nak ya. Salam sehat dari Mem ya. Nah, pertemuan kita kali ini kita akan membuka aplikasi, salah satu aplikasi, contohnya aplikasi Microsoft Word ya. Nah, kita minggu lalu sudah mempelajari apa sih itu sistem operasi. Nah, perhatikan ya bagaimana cara membuka aplikasi Microsoft Word. Nah, kita masuk ke klik tombol start, kemudian kita pilih di sini all application, kemudian boleh kita cari di sini Microsoft Office ya. Dari Microsoft Office, kemudian cari Microsoft Word ya, ini ya. Itu cara pertama ya nak ya. Ini cara pertama. Kemudian bagaimana langkah kedua ya? Langkah kedua untuk mengaktifkan Microsoft Word-nya ya. Nah, cara yang keduanya adalah di tampilan desktop. Ini namanya desktop ya nak ya. Kita boleh langsung lakukan di sini. Ini tampilan Microsoft Word. Klik kanan open ya, bisa ya. Nah, oke anak ya. Nah, ada lagi cara yang lain nggak? Kita pilih ini tombol searching ya. Coba kita ketikkan di sini Win Word. Ini ada bacaan Microsoft Word. Oke, nah sekarang memang ngajarin tampilan Microsoft Word ini seperti apa sih gitu ya. Tampilannya ini seperti apa. Nah, perhatikan di tampilan kita ini ya. Nah, yang pertama ini yang ada bacaan dokumen 1 Microsoft Word ya. Itu adalah title bar ya, title bar atau judul. Jadi ketika kita ingin melakukan penyimpanan maka itu akan berubah. Nah, contoh. Nah, ini misalnya simpan, kita melakukan penyimpanan sekalian ya. Nah, bagaimana menyimpan? Nah, pilih file, save as ya, save as karena kita belum pernah melakukan penyimpanan. Nah, kemarin kita sudah mengajari bagaimana sih membuat folder ya. Misalnya di local disk D membuat ya. Nah, contohnya kita buat foldernya ya. Kita buat foldernya itu klik kanan di sini. Kemudian pilih new, kemudian pilih folder ya. Setelah memilih local disk D atau di dokumen ya. Contohnya ini kelas 7 gitu ya, kelas 7 foldernya. Kita double klik. Kemudian ini latihan 1. Latihan 1, kita pilih save. Nah, perhatikan di sini, maka titel ini akan berubah menjadi latihan Microsoft Word. Bisa ya nak ya. Nah, kemudian kita masuk ke tampilan menu dari Microsoft Word. Apa saja sih menu yang ada di Microsoft Word? Nah, perhatikan ini menunya. Ada file, ada home, ada insert, ada page layout, ada reference, ada mailing, ada review, ada view. Oke ya. Nah, kemudian ini adalah icon-icon toolbar yang ada di Microsoft Word. Nah, oke, sebagai contoh kita melakukan pengetikan di dalam dokumen. Misalnya belajar tik kelas 7 ya, kelas 7 SMP metodis 8 dan oke ya. Nah, sebagai contoh ya, sebagai contoh dari teks ini, apa yang bisa kita lakukan untuk pengaturan teksnya atau jenis tulisannya atau warnanya ya, kita gunakan dulu dari menu home ya. Ini kita klik home. Kemudian di sini yang pertama kita blok dulu teksnya ya nak ya. Kita pilih home. Nah, setelah kita pilih home, kamu perhatikan ini adalah jenis tulisannya. Jenis tulisan ya. Jadi kamu boleh memilih jenis tulisan dari sini ya, terserah ya. Contoh saya pilih comics misalnya. Ini. Libre. Sudah, itu dia. Kemudian ukurannya, ini size-nya ya, size-nya. Kemudian warnanya ya, color-nya kita pilih suka hati ya. Nah, itu dia. Ini ya. Nah, kemudian ada yang disebut untuk dari bagian home ya, dari bagian home, dari menu home itu, ini ada toolbarnya itu apa aja? Ini ada bold, nah perhatikan.
italic untuk membuat miring, kemudian underline untuk membuat garis bawah. Jadi bold ini tadi untuk menebalkan, kemudian italic untuk membuat garis miring, kemudian underline untuk membuat garis bawah. Nah, itu dia dari menu home ya. Nah, supaya diperhatikan. Nah, kertas kita ini apa namanya? Kertas kita ini disebut dengan jendela dokumen. Jendela dokumen ya ini, atau lembar kerja boleh ini ya. Jendela dokumennya ini. Kemudian ini disebut dengan scroll vertikal ya. Scroll vertikal yang horizontal di sini. Nah, kemudian ini perhatikan ini adalah statusnya. Status itu page-nya 1 of 1. Itu artinya jumlah halamannya itu hanya 1 dan posisi kursor kita berada di halaman 1. Jadi contoh ya. Contoh menambahi halamannya. Bagaimana cara menambah halamannya? Boleh menekan dari keyboard ya, dari keyboard. Ctrl ditahan kemudian tekan enter. Ya, atau tekan enter terus ke bawah boleh. Nah, ini statusnya diperhatikan, statusnya ini perhatikan 1 ini 1 of 2. Artinya posisi kursor berada di halaman 1 dan jumlah halamannya ada 2. Oke, anaknya, itu dia yang disebut dengan status ya, status. Oke. Nah, kita kembali ke tampilan menu menu ya. Di dalam menu ini perhatikan ya, ini ada paste, ada cut, ada copy ya di bagian clipboard. Kalau ini tadi bagian font ya, di bagian font. Oke, nah kita lihat, kita gunakan dulu yang bagian clipboard ya. Kita nih contoh, kita copy, kemudian pilih copy, kemudian setelah pilih copy, ini letakkan kursor di sini, kemudian paste. Sudah paste, maka dia fungsinya itu untuk menduplikasi atau untuk memperbanyak. Kemudian cut itu apa? Kita blok dia ini. Ini kita cut ya. Pilih cut ini. Kemudian kita tempatkan di mana? Di halaman kedua misalnya, di halaman kedua. Ini perhatikan halaman kedua. Tekan kursor kemudian pilih paste ya. Jadi cut sama copy pasangan mereka adalah paste ya. Bisa ya? Bisa anak-anak mem ya. Nah, kemudian ada lagi misalnya nih ya, misalnya ya, ini mem kopikan dulu. Kopikan dulu ya. Kemudian di bagian home itu apa saja gitu ya. Nah, contoh ini ada yang disebut dengan paragraf. Perhatikan ini paragraf. Ini ada yang disebut dengan justify, rata kiri kanan, kemudian rata ini rata kanan, kemudian ini rata tengah. Biasanya rata tengah ini centering untuk judul, sedangkan ini adalah untuk rata kiri ya nak ya. Kemudian di bagian paragraf juga ada apa lagi? Nah, ada penomoran seperti ini untuk membuat penomoran lambang-lambang, misalnya kucing, kemudian apa lagi? Misalnya buaya, ya, kancil, dan yang lain-lain. Itu untuk penomoran. Ini juga penomoran ada yang menggunakan balet. Ini balet dikatakan ini lambang. Kemudian ada yang disebut dengan penomoran yang berupa angka. Ini ya. Misalnya nama-nama siswa Sergio, kemudian Tuti, Tejo, Surti. Nah, itu dia. Oke, bisa anak-anak mem? Nah, itu saja dulu untuk pengenalan Microsoft Word yang mem share untuk hari ini. Jadi nanti mem akan kasih berupa teks supaya bisa kamu praktekkan dulu. Kemudian kamu rubah dari menu home-nya, kamu rubah warna tulisannya, kamu rubah gaya tulisannya, kamu buat dia justified, ya nak ya. Oke, bisa ya nak ya. Oke, sampai di sini materi kita nak. Semoga anak-anak mem yang kelas 7 bisa memahaminya dan bisa mempraktekkannya dengan baik. Silakan dipraktekkan, tidak usah divideokan. Cukup dipotongkan aja monitornya beserta dirimu sendiri terlihat ya ketika kamu mempraktekkan. Bagi yang tidak punya laptop atau komputer, boleh kamu tulis langkah-langkahnya. Oke, see you, bye-bye, God bless you.